Hai, balik lagi sama aku Rini, dan di video kali ini meskipun aku sendirian lagi, aku bakalan ngasihin rekomendasi toner untuk kulit kering. Nah, untuk yang kulitnya selain kering, berminyak, normal, kombinasi, atau kulit apapun gitu ya, kalian harus tetap nonton karena kalian aja ini tetap bermanfaat karena ada toner yang emang cocok untuk semua jenis kulit. Jadi tonton sampai selesai. Sebelum kita masuk ke bahasan produk-produk apa yang akan aku rekomendasikan. Toner itu sebenarnya dibuat untuk menurunkan pH kulit kita ketika kita itu udah cuci muka. Jadi dulu tuh awal-awalnya sebelum skincare ini berkembang pesat kayak sekarang, sabun pencuci muka itu kebanyakan tuh pH-nya itu basah, pH-nya tinggi, yang menyebabkan ya kulit itu akan lebih kering. Nah, si toner ini itu biasanya sifatnya itu lebih asam dan membuat kulit kita itu pH-nya akan lebih turun gitu, jadi jatuhnya normal. Tapi sekarang udah beda lagi ceritanya, skincare udah berkembang banget, udah dipikirin banget sampai hal-hal detailnya gitu kan. Banyak banget pencuci muka yang emang punya pH yang mendekati kulit normal sekarang, sehingga toner-toner zaman sekarang nih juga ikutan berkembang, berinovasi. Manfaatnya bukan cuman untuk menyeimbangkan pH kulit doang, tapi sekarang ada yang untuk menghidrasi, ada yang untuk mencerahkan, bahkan ada yang bisa untuk eksfoliasi. Jenis toner itu ada dua, yang pertama secara general ya, ada hydrating toner dan exfoliating toner. Nah, yang bakalan aku rekomendasiin ini lebih ke cenderungnya ke hydrating toner. Nah, tapi bukan berarti karena aku merekomendasikan hydrating toner, kulit kering itu nggak butuh exfoliating toner gitu, nggak butuh eksfoliasi. Kulit kering juga butuh eksfoliasi ya. Begitupun juga kulit berminyak, bukan berarti kulit berminyak nggak butuh dehidrasi kulitnya. Makanya semua jenis kulit tuh harus nonton. Nah, ini adalah produk pertama yang juga aku cobain, jadi aku rekomendasikan ke kalian. Ini adalah JoyLab Berry Bones Facial Toner. Harganya itu 170.000 untuk 150 ml. Kalian bisa dapetin ini di berbagai e-commerce official store-nya JoyLab, ada di banyak lah pokoknya mah. Nah, jadi si JoyLab ini punya klaim sebagai solusi untuk dryness dan wrinkles. Selain itu, si JoyLab ini juga nggak ada paraben, nggak ada mineral oil, nggak ada silikon, nggak ada SLS, nggak ada sulfate, dan dia juga udah animal cruelty free. Nah, si JoyLab ini tuh bisa dipakai siang sama malam dan harus ditempelin dulu. Maksudnya harus pakai kapas gitu pas mau diaplikasiin ke muka. Nah, ingredients pertama nih yang dijagoin sama si JoyLab ini adalah lactic acid. Nah, kalian tahu kan lactic acid ini adalah turunan dari AHA. Yang kedua itu ada blueberry extract. Dan blueberry extract ini tuh diketahui memiliki kandungan vitamin A sama vitamin C yang emang bagus banget untuk melembabkan kulit dan bikin kulit jadi glowing. Next, ada ingredients lain yaitu berupa multi fruit extract, ada lemon, ada orange, ada mulberry juga, terus banyak banget yang emang bagus juga buat fine line sama wrinkles. Ada juga raspberry fruit extract yang emang bagus untuk nge-revitalis kulit kita dan untuk bikin firming gitu di kulit kita. Aku sendiri udah cobain si JoyLab ini tuh sekitar 1 bulan mungkin ya, 1 bulan kurang lah ya. Tapi emang aku pakainya bener-bener tiap hari, jadi aku udah bisa ngasih review ke kalian, makanya aku bisa masukin ini ke rekomendasi. Si teksturnya tuh cair banget, kalian bisa ngeliat kan, bener-bener air banget dan langsung menyerap. Kenapa langsung menyerap? Karena mungkin di aplikasi ini juga pakai kapas, tapi meskipun menyerapnya cepat, ini sangat-sangat bikin lembab, jadi langsung kerasa banget lembabnya. Meskipun ini ada wanginya, tapi memang fragrance-nya itu ada di list terakhir-terakhir gitu, bukan di depan banget, malah si wanginya tuh bikin segar gitu. Selain itu, selain bikin segar, karena ini kan pakai kapas juga ya, jadi dia tuh bisa ngangkat kotoran-kotoran yang gak terangkat saat kita udah cuci muka. Tadi aku sebutin kan bahwa ada vitamin A, ada vitamin C dari blueberry extract, dan ada juga lactic acid yang emang salah satu active ingredients. Tapi ketika aku campurin ini, aku layering ini pakai serum yang emang mengandung active ingredients lagi. Salah satunya serum aku ada yang niacinamide dan ada juga yang vitamin C. Itu tuh nggak ngasih kayak sensasi gimana-gimana gitu, kayak masih aman-aman aja gitu, meskipun ini ada lactic acidnya. Terus lanjut lagi aku pakai vitamin C atau enggak aku pakai niacinamide. Sejauh ini dia bener-bener melembabkan. Kalau misalkan kalian nyari toner yang bisa jadi hydrating toner tapi bisa juga jadi anti-aging gitu ya, meskipun gak akan sekuat serum ya, namanya juga toner gitu, ini bisa banget buat kalian cobain. Dua, aku bakalan ngerekomendasiin satu toner yang murah banget di bawah 50.000. Bagaimana tidak menarik, karena ini murce gitu ya. Tidak lain tidak bukan adalah ini dia, si Hada Labo yang
Ultimate Moisturizing Lotion. Meskipun namanya lotion, tapi karena ini produk Jepang, biasanya kalau produk Jepang toner itu disebut lotion gitu ya, jadi cuman beda istilah doang, karena memang konsistensinya juga cair banget gitu, mirip-mirip toner. Si lotion ini dari Hada Labo itu ada banyak banget, ada yang strip orange, ada yang hijau, ada yang pink, tapi untuk dry to normal skin itu bagusnya yang orange karena dia tuh punya 3 jenis hyaluronic acid. Jadi kita ketahui bahwa hyaluronic acid itu bagus banget buat melembabkan. Klaimnya itu adalah untuk menyeimbangkan pH dan bisa ngebuat kulit itu smooth dan lembab. Di sini juga nggak ada fragrance, nggak ada alkohol, dan nggak ada pewarna tambahan. Tadi kan aku jelasin bahwa ada 3 jenis hyaluronic acid yang dipakai di toner ini. Yang pertama ada improved hyaluronic acid, terus yang kedua ada hyaluronic acid, dan yang ketiga ada nano size hyaluronic acid. Nah, yang nano size ini itu karena ukurannya lebih kecil, jadi dia tuh meresap ke kulit tuh lebih cepat dan lebih ke lapisan terdalam gitu, dan akan mengikat air juga lebih lama. Aku sendiri ini udah habis kayak 5 botol, kayaknya nggak ganti-ganti. Yang emang nyari toner yang nggak macam-macam, yang untuk melembabkan doang, kayaknya cocok banget pakai si Hada Labo ini. Aku bakalan ngasih review ke kalian kenapa produk ini tuh aku jadiin rekomendasi buat kulit kering. Ini tuh teksturnya cair, jadi sama banget kayak si Joy Lab ini. Jadi dia tuh ringan, dan dia juga punya klaim bahwa tingkat iritasinya tuh rendah banget. Jadi buat kulit sensitif, approved. Dia juga pas diaplikasiin tuh bener-bener bikin kulit kita tuh kayak kenyal gitu, dan emang kerasa langsung lembut gitu loh. Kalau misalkan efeknya setelah aku pakai gitu sekian lama, ya kayak tadi balik lagi, karena emang ini tuh toner khusus hydrating, jadi yang aku kerasa tuh emang lembab banget gitu, bener-bener ngembaliin kelembaban di kulit kita. Dan ini aku bakalan ngasih tips ke kalian, karena ini tuh adalah hyaluronic acid. Jadi karena hyaluronic acid itu adalah suatu zat yang emang cara kerjanya mengikat air, jadi dipakainya tuh dalam keadaan kulit kalian tuh lembab atau setengah basah. Itu tuh bagus banget. Jadi kalau misalkan kalian cuci muka tuh jangan langsung dikeringin banget yang sampai kering baru dipakein ini. Bahkan kalau muka kalian masih agak basah-basah lembab gitu, langsung aja templokin ini. Dan nanti kan kalian bakalan pakai serum kan. Nah, pas mau pakein serumnya juga jangan nungguin kayak kering banget gitu, masih ada basah-basah dikit langsung templokin serum. Selain aku harus memberikan kalian kelebihan produk ini, aku harus membahas tentang kelemahannya, tapi bukan kelemahan banget sih ya. Produk ini karena tadi udah no fragrance, no alkohol, terus nggak ada pewarna tambahan juga, tapi produk ini masih mengandung paraben, beda sama si Joy Lab. Buat kalian yang memang menghindari banget paraben, itu akan balik lagi ke kalian, karena ya kita belum bahas ya tentang paraben. Mungkin next video akan bahas tentang paraben, karena paraben ini masih jadi simpang siur, masih ada yang pro kontra gitu. Tapi buat kalian yang memang sangat menghindari paraben, mungkin ini bisa dipikirin ulang, meskipun parabennya juga bukan di list terdepan juga gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian yang fine-fine aja sama paraben, langsung. Next ya, kita selesaikan video ini, karena sebenarnya kalau kalian tahu ini tuh udah malam, makanya tadi aku ngomong hyaluronic acid aja belibet gitu, ya Allah. Di yang ketiga itu ada Hatomugi Skin Conditioner, kayak gini. Nah, si Hatomugi Skin Conditioner ini tuh sebenarnya udah booming banget di tahun 2016 sampai 2017 kalau nggak salah. Pertama kali aku belajar skincare itu sekitar 2017-an. Salah satu toner pertama aku tuh itu gitu kan. Dan ternyata sekarang booming lagi. Harganya itu 115.000. Ini aku nggak paham lagi. Isinya 500 ml. Segede tumbler Tupperware segede gitu guys. Itu mah orang mah minum gitu ya 500 ml mah. Ini mah jadiin toner gitu, sumpah itu lama banget habisnya. Klaimnya itu bakalan ngasih kalian smooth skin gitu, dan ngasih kalian cooling effect dan juga moisturizing effect. Jadi bener-bener tipikal hydrating toner banget. Key ingredientsnya adalah koic seed ya, aku bener nggak ya nyebutinnya koic seed. Jadi koic seed itu buat yang belum tahu, itu tuh jali-jali, biji jali. Nih aku insert fotonya. Itu kemarin Ayah Laguna kan, yang ini dia si jali-jali. Itu lagu emang buat biji jali-jali apa beda lagi ya? Si produk ini juga no fragrance, terus gak ada pewarna, terus gak ada oil, dan gak ada surfaktan. Untuk pemakaiannya sendiri tuh cukup unik gitu. Karena ini tuh selain bisa dijadiin hydrating toner yang langsung kalian pakai setelah cuci muka, produk ini tuh bisa juga jadi body and face mist. Jadi bisa disemprot-semprot, kalian masukin ke
spray gitu, disemprot-semprot kalau kalian lagi pengen butuh hidrasi lebih, itu bisa banget. Selain itu juga ini tuh bisa jadi face mask gitu, bisa jadi masker. Caranya adalah kalian celupin ke kapas gitu ya, terus kalian si kapasnya tempelin, diamin 15-20 menitan gitu, dan itu kalian akan ngerasain kulit kalian lembab, lembut, kenyal, wes lah pokoknya mah mantap. Gak usah takut habis karena 500 ml gak akan habis-habis demi Allah. Di aku sendiri, karena aku dulu pakainya dulu, jadi kulit aku tuh jauh lebih kering gitu zaman dulu, dan emang bener-bener melembabkan. Ini kalau kalian yang cari toner yang gak macem-macem, yang udah pasti aman gitu untuk kulit kering, pakailah ini. Balik lagi, aku tidak akan membahas kelebihannya aja, aku akan membahas kekurangannya, tapi lebih ke bukan kekurangan sih, ini mungkin bisa jadiin kalian sebagai pertimbangan gitu, karena produk ini tuh masih mengandung paraben dan alkohol. Jadi kalau misalkan kalian lagi-lagi menghindari paraben banget, mungkin bisa dipikirkan, tapi yang penting parabennya nggak ada di list teratas gitu, adanya di list terakhir. Dan untuk alkohol, please kalian bisa cek video di atas sini karena aku udah bahas tentang alkohol. Jadi ya kalian pasti sudah paham tentang si peralkoholan ini gitu kan. Jadi ini bisa jadi pertimbangan lah ya buat kalian. Nah, jadi segitu aja rekomendasi toner dari aku. Ada 3 toner yang emang approved banget by me gitu kan, yang emang kulitnya kering dan sensitif ini. Sangat cocok banget buat pertimbangan kalian gitu kan. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram Zippy Breezy di @zippybreezy, karena di situ kalian bakalan dapetin informasi-informasi seputar beauty gitu. Semoga itu juga akan menambah pengetahuan kalian. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah!